Masih saya mau ngombyok burung trotolan ke pasar nih. Bagaimana cara memilih supaya saya dapat yang bagus dan ndak gembung? Hahaha. Bagus dan ndak gembung dan murah, mungkin seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut untuk membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman bisa gabung di sana, bisa sharing sambil sesama teman kicomania ya. Terus teman-teman yang pengen tahu update stok berupa obat burung, bahkan bibit tanaman anggur impor dan madu, teman-teman cek di deskripsi ada nomornya admin. Oke, jadi di depan ini adalah gambar ilustrasi saja ya kayak gitu. Jadi masing-masing orang di sini eh, bahkan saya juga berkeinginan beli burung murah tapi bagus kayak gitu. Tetapi ya memang sulit karena harga bawa rupa ya teman-teman, seperti itu kalau orang Jawa bilang. Oke langsung saja. Jadi ini saya ceritakan pengalaman saya karena dulu itu saya juga sering ngombyok ke pasar Depok Solo ya teman-teman, dulu ketika ngambil barang dari Bandara Sumarmo itu jam 2 turunnya pesawat untuk ngambil murai batu, dan akhirnya saya main-main di sana ngombyok anis kembang, burung-burung lain, bahkan murai batu trotolan waktu itu nias itu masih banyak. Seperti video saya sebelumnya, harga nias itu dulu murah-murah sekali, tapi sekarang karena langka mahal ya. Oke, kembali lagi pada pertanyaan tadi, bagaimana tipsnya supaya dapat murah dan bagus kalau bisa nggak gembung kayak gitu teman-teman. Oke langsung saja teman-teman, sebelum saya lanjut menceritakan pengalaman saya. Jadi yang pertama gini, jarang sekali orang menjual murai batu Medan non gembung jantan harganya di bawah 1 juta ya kayak gitu. Jadi kalau di pasaran dapat murah, mungkin yang pertama faktornya itu faktor di bawah 1 juta non gembung trotolan, itu faktor yang pertama burung itu minus atau cacat. Yang kedua memang di yang pertama diprediksi betina tapi jadinya jantan, atau yang ketiga bahkan burung curian yang dijual di sana-sana. Oke, yang ketiga amit-amit ya kayak gitu. Oke, langsung saja kembali lagi yaitu tadi teman-teman. Tetapi kembali lagi ya, tidak mesti ya keberuntungan kita, bahkan saya juga pernah dapat burung murah di pasar burung gitu. Yang pertama teman-teman ya, itu tadi tambahan sedikit. Yang pertama di sini ada dua burung kayak gitu ya. Jadi kalau disuruh milih, ini gambar pertama, ini gambar kedua. Nah pasti teman-teman pilih yang ini. Ya benar. Ini menandakan yang pertama burungnya ramping siset, ini berarti kelihatan non gembung ya kalau dia birahi seperti ini. Jadi trotol pun ada yang birahi, yang singset ramping seperti ini. Jadi ketika birahi dia singset berarti kemungkinan non gembung. Nah, beda lagi dia birahi tetapi nyempluk kayak gini kayak orang cacingan ya. Ini berarti ya gembung gitu aja teman-teman. Ini cuma ilustrasi saja. Yang pertama, yang selanjutnya teman-teman, kalau dilihat dari motif itu memotong juga kalau misalkan terotolan 80%. Adapun 20% yang membelah juga tidak gembung juga ada karena banyak sekali silangan. Bahkan yang memotong pun ada yang gembung, tetapi kembali lagi dengan memadukan dengan postur tubuh tadi. Cekli kalau orang Jawa bilang, ramping gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya jantan dan betina biasanya saya mempertimbangkan. Karena apa? Kalau beli jantan keliru betina harganya ya berbeda jauh ya teman-teman itu tadi. Ya dengan ciri-ciri fisik jantan ya kurang lebihnya saya melihat kepala, leher, tapi yang utama warna. Jadi kalau warnanya kehitam-hitaman legam dari beberapa pilihan, berarti itu jantan. Yang selanjutnya saya biasanya memperhatikan juga seperti burung murai batu ya. Kalau usia segini udah neretek-neretek teman-teman. Saya gusah sangkarnya krek kayak gitu. Biasanya burungnya itu akan loncat-loncatan mengeluarkan suara tretek-tretek kayak gitu. Jadi kalau treteknya double biasanya jenisnya jenis gembung kayak gitu. Yang selanjutnya saya pilih yaitu tadi teman-teman, kesehatan juga utama ya. Jadi di sini saya juga pernah ya beli murai batu itu dulu. Saya beli pilih muda hutan yang jinak sampai rumah besoknya mati. Jadi walaupun beli murah, kalau misalkan sakitnya parah nggak bisa kita sembuhkan ya percuma saja buang-buang uang. Jadi usahakan burung tersebut
bagus ya kayak gitu. Maksudnya bagus dalam arti kesehatannya sangat sehat sekali. Di mana burung tersebut ketika sehat, yang pertama murai batu ciri-cirinya kretek, kretek yang pertama itu, yang kedua dia energik. Jadi ketika nangkring itu nggak melese langsung cek loncat sana loncat sini nggak apa-apa kayak gitu. Jadi energik. Jadi kalau udah energik dan ditandai waktu terakhir ditangkap itu harus gemuk. Jadi walaupun dia gesit, tetapi burung tersebut agak kurus, teman-teman pemula hindarilah yang seperti itu. Takutnya sampai rumah dia nggak mau makan, tambah kurus, tambah mati kayak gitu. Tetapi kalau saya untuk spekulasi ya, karena saya udah, ya ini nggak nganggap saya pandai ya teman-teman ya, karena pengalaman juga ya yang mengajarkan saya. Jadi kalau misalkan kurusnya masih ada dagingnya, burungnya energik, itu saya biasanya masih bisa menyembuhkan. Tapi kembali lagi untuk pemula jangan seperti itu. Yang pertama ya gemuk, energik itu wajib kayak gitu. Jangan sampai teman-teman milih yang lentur. Jadi kalau kayak gini, ini sama ini pasti teman-teman pilih ini ya. Wah, energi keren sekali kalau ini nih foto ilustrasi saja. Jadi kalau ngelentruk kayak gitu beda lagi ya teman-teman. Kalau misalkan burungnya seperti ini diam tapi dia ngeriwi, ditanda dia gemuk, berarti burungnya sehat. Ini yang selanjutnya kita perlu pertimbangan kesehatan seperti saya bilang tadi. Terus selanjutnya memang burung di pasaran itu diombiokan harganya lebih murah ya. Karena saya bilang di awal tadi burung diombiokan itu banyak faktornya kayak gitu. Jadi yang pertama ada juga orang butuh uang, dijual bingung jualnya, langsung aja dikasihkan kepada pedagang ombiokan tadi. Karena pedagang ombiokan biasanya dia mengambil burung kecil-kecil kropiok-kropiok untuk membeli burung besar, terlalu berat akhirnya ditawar murah kayak gitu. Jadi teman saya juga ada yang di pasar, dia cerita kayak gitu. Jadi kalau beli di pasar juga dia gambling. Kadang-kadang orang jual itu burung sakit dijual ke pasar, dia nggak tahu, akhirnya dia ya baik sehat apa enggak sehat itu dia beli biasanya agak murah-murah, makanya dijual pun dengan harga terjangkau kayak gitu. Kalau ditanya Om Sis apa pernah ngopi, ya pernah teman-teman. Seperti saya ceritakan dulu di Solo, bahkan di sini Pasar Tulungagung saya juga punya teman di sini. Kadang-kadang kalau ada murai, coba cek ini masuk apa enggak itu. Saya sortir, saya ambil, makanya saya dapat bercerita seperti ini. Tetapi kembali lagi teman-teman, kalau di sini beberapa waktu yang lalu di sebuah pasar ini saya nggak lihat ya di luar kota Tulungagung, itu ada orang jual pakai box, itu nggak boleh dilihat, diobral Medan Super katanya pakai ring kayak gitu, harganya di bawah 1 juta. Setelah saya cek itu burungnya palangka semua kayak gitu juga ada. Jadi kalau beli kayak gitu ya percuma lah. Misalkan kita beli 900, ya yang pertama burung itu gampang stres, yang kedua ya memang kalau dirawat lama namanya palangka nanti lakunya kurang bagus ya kalau di sini atau Borneo. Ini saya tidak mendiskriminasi atau menjelek-jelekan Borneo ya, karena saya juga suka Borneo. Tetapi memang di Pulau Jawa memang harganya jomplang, beda lagi kalau di Kalimantan. Yang selanjutnya setelah kesehatan sudah, apalagi sudah ya ini teman-teman. Ini tadi sebetulnya saya membagikan tips singkat memilih burung di pasar ombyokan kayak gitu. Mungkin teman-teman ada tambahan lain yang perlu diperhatikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Ini tadi adalah pengalaman pembuka, jadi teman-teman ada pengalaman lain yang menarik silahkan tulis juga. Oke, sekian dulu video ini. Salam satu hobi, nantikan video berikutnya.